Kita akan membahas sisi lain dari Yesus, yaitu Yesus ciptaannya Markus. Terlepas dari beragam fenomena bahwa Yesus punya anak atau Yesus itu menikah, kita masuk kepada kitab Markus. Ya, video ini hanya bermaksud untuk mengupas Injil Markus dalam bidang keilmuan, artinya bukan dalam bidang iman. Sebenarnya, sebagaimana kita ketahui, umat Kristen awalnya melihat Yesus itu sebagai Tuhan, di mana adalah sebuah kemustahilan jika orang berasumsi bahwa agama Kristen itu berasal dari agama monoteisme, Yudaisme yang sangat ketat, ya. Tapi sepertinya yang digambarkan oleh Markus, Yudaisme di sini sangat begitu longgar. Kenapa? Karena Yesus sendiri banyak melakukan semacam pelanggaran hukum Taurat, ya, atau hukum Yahudi. Tapi hal itu menjadi hal yang biasa di dalam Markus. Nah, entahkah Markus yang tidak memahami tradisi Yahudi, ya, menggambarkan bahwa Yesus pun tidak memahami tradisi Yahudi. Nah, diskusi pertama kita sebenarnya pada kelahiran dan baptisan, dan nanti pada kematian mungkin agak terlalu panjang. Jadi kita akan menggambarkan perkembangan daripada karakter Yesus di dalam Injil Markus dan Injil-Injil sinoptik lainnya. Kita masuk kepada kelahiran Yesus. Menurut Matius dan Lukas, nama ayah Yesus itu adalah Yusuf. Markus menulis Injil itu sekitar tahun 70 Masehi, atau hampir berdekatan dengan kematian Yesus. Atau dia lebih tua, jauh sebelum Injil Matius dan Lukas ditulis. Tetapi meskipun Injil itu paling tua dari antara ketiga Injil sinoptik lainnya, Markus tidak mengetahui tentang atau nama ayah Yesus. Markus tidak mengetahui juga konsep ilahi Yesus. Perawan Maria dan Yesus lahir di Bethlehem di bawah kekuasaan Herodes, ya. Atau Yesus merupakan keturunan aristokrat. Jadi Matius dan Lukas yang menambahkan misalnya kelahiran di Bethlehem pada waktu kekuasaan Herodes dan keturunan aristokrat Yesus. Jadi sebagai Injil yang pertama, dia tidak mengetahui apa-apa tentang Yesus atau keluarga, silsilah keluarga Yesus. Kita akan mengambil contoh di Kekaisaran atau Kekaisaran Agustus, di mana kita mengambil Octavius sebagai calon Kaisar Agustus yang memerintah sekitar 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Artinya kaisar ini sejaman dengan Yesus, ya. Dan kedua, kita akan membandingkan dengan Yesus, atau kita membandingkan dengan tokoh-tokoh mitologi lainnya. Hercules dalam tradisi Yunani. Dalam mimpinya Yusuf, sama-sama bermimpi kayak gitu. Jadi Yusuf mendapat mimpi di mana seorang malaikat memberikan atau memberitahu dia bahwa Yesus akan dikandung oleh Maria yang berasal dari Roh Kudus misalnya, ya. Hal yang sama juga kepada Octavius, calon Kaisar Agustus, bahwa seekor ular mendekati ibu dari Agustus, Atia. Saat itu Atia sedang tertidur di kuil Apollo dan menghamilinya. Begitupun yang terjadi dengan Hercules misalnya. Zeus menghamili Alkmene, makhluk panah yang merupakan ibu dari Hercules. Di zaman Yesus atau di zaman Octavius atau di zaman
ya abad-abad pertama, jadi mitologi tentang percampuran antara dewa dan makhluk fana yaitu manusia hal yang lazim. Nah, Yesus dinabuatkan, ya. Juga Octavianus juga mengalami nabuat. Hercules pun juga dinabuatkan, ya. Misalnya Injil Lukas, malaikat Gabriel menyatakan kepada Maria, ia akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan memerintah atau menjadi raja di segala raja. Hal yang sama pada ramalan atau nabuat yang diberikan kepada Octavius, bahwa nanti Octavius akan menjadi atau seorang warga kota di Roma pada suatu hari nanti akan menguasai dunia dan akan menjadi pemimpin dunia, kayak gitu. Hercules pun mendapat ramalan yang sama atau nabuat yang sama, ia akan menjadi pemimpin. Yesus juga ingin dibunuh oleh Herodes, sementara Octavius juga ingin dibunuh oleh senat Roma. Hercules juga ingin dibunuh oleh Hera. Kalau kita melihat atau disebut dengan konsep demigoda, atau yang disebut dengan agama-agama pagan pada waktu itu, misalnya kita bandingkan saja Musa, ya, Firaun mencoba membunuh bayi Musa, lalu ia dihanyutkan ke sungai. Yesus pun sama. Jadi seorang malaikat memperingatkan melalui mimpi Yusuf. Jadi mereka melarikan diri ke Mesir akibat Herodes ingin membunuh yang disebut dengan raja orang Yahudi. Octavius pun juga berlaku kayak gitu, di mana senat dalam keputusan resminya bahwa anak laki-laki yang lahir pada tahun itu harus dibunuh juga, ya, demi mencegah seorang pemimpin yang akan lahir dan menjadi pahlawan. Baik, kesamaan dalam cerita kelahiran baik pun Musa, baik pun Agustus atau Yesus, pertama kelahirannya diramalkan. Kedua, orang yang berkuasa ingin membunuh bayi tersebut atau ingin membunuh bayi yang lahir yang nantinya sebagai pahlawan. Masing-masing nanti anak-anak ini tumbuh menjadi pemberi hukum dengan meresmikan yang disebut dengan zaman baru. Yesus dan Agustus masing-masing, atau ketika kita membandingkan Agustus dan Yesus, masing-masing mereka memiliki ayah atau bapa yang ilahi dan ibu yang manusia atau yang fana. Masing-masing keduanya memiliki tanda ajaib menyertai pada kelahirannya, ya, dan juga tentang kematiannya. Baik, kita akan membahas masalah kisah kelahiran di Matius. Ada problem di Matius dan Lukas. Markus sebagai kitab yang pertama menulis bahwa orang tua Yesus itu menurutnya tinggal di Nazaret di daerah Galilea. Yesus lahir dan besar di sana. Begitupun senada dengan yang diungkapkan oleh Lukas. Tapi Matius cukup jauh, ya. Cukup jauh berbeda, bahwa Yesus lahir di Bethlehem dekat dengan Yerusalem atau di Yudea, dan Yesus lahir dan besar di sana. Kenapa tiba-tiba Matius mengatakan atau berbeda dari kedua Injil Markus dan Lukas, tiba-tiba lahir di Bethlehem? Sebagaimana kita ketahui bahwa Galilea itu daerahnya disebut dengan Palestina Utara, ya, dan Yudea itu disebut dengan Palestina Selatan. Jadi cukup jauh. Tiba-tiba sebelumnya ia lahir di Palestina Utara dan sekarang dia lahir di Palestina Selatan. Kalau dihitung-hitung jaraknya ini cukup jauh, ya, sekitar 80 kilometer, 80 mil. Tujuannya ya itu agar genaplah nabuat yang dikatakan oleh Yesus. Misalkan ada argumen, misalnya para penulis Injil menggunakan sudut pandang yang berbeda. Tapi saya rasa ini argumen yang tidak masuk akal. Kalaupun mereka menggunakan pandangan yang berbeda, ini cukup jauh. Ini soal tempat, ya.
Ada yang mengatakan yang pentinglah Yesus pernah berkarya di sana, kayak gitu. Juga tidak argumen yang tidak cukup memberikan jawaban dan membangun. Nah, pertanyaannya juga bagaimana bila Yesus itu adalah ciptaannya Markus, tidak pernah melakukan karya, atau tidak pernah melakukan, atau tokoh ini tidak pernah ada, atau tokoh ini dihadirkan oleh Markus. Lukas menceritakan bahwa pada waktu itu, pada waktu kelahiran Yesus, nah Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk. Ya, tujuan daripada sensus penduduk ini agar melakukan pemungutan pajak kepada warga-warga Roma dan juga termasuk wilayah kekuasaan Romawi. Nah, pada waktu itu dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua, yang menjadi pemimpin atau gubernur pada saat itu, gubernur Syria, yang pada saat itu adalah Kirenius. Nah, masalahnya Kirenius itu bukanlah gubernur Syria ketika Yesus lahir, tetapi ia menjabat sekitar 6 Masehi lah, atau sekitar 10 atau 11 tahun setelah kelahiran Yesus. Barulah Kirenius menjadi gubernur. Nah, mungkin Kirenius yang lain menurut Lukas, saya tidak tahu. Tapi menurut sejarah bahwa Kirenius itu ya menjabatnya sekitar 4 sampai 5 Masehi. Dapat dikatakan 4 sampai 6 Masehi gitu ya. Yang kedua, keganjilan lainnya daripada Lukas yang mengatakan bahwa Yesus ikut juga sensus, ya, kembali ke, kalau menurut Lukas Yesus berada di Galilea. Galilea pada saat itu bukan tempat wilayah kekuasaan Romawi, karena pada saat itu Romawi bukan menjadi provinsi. Jadi yang disensus itu adalah Yudea, Samaria, dan Idumea, bukan di Galilea. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana Matius memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Markus dan Lukas, ya, sehingga dia mendekati apa yang disebut dengan Bethlehem, kota Daud. Tapi Matius mendekati Bethlehem di kota Daud juga, itu adalah persepsi Kristen, bukan konsep Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, konsep Yahudi, jadi menurut Lukas mengidentifikasi Bethlehem itu di Yudea sebagai kota Daud, ya. Tentu ini konsep gereja mula-mula atau konsepnya Lukas atau konsepnya orang Kristen. Memang benar bahwa kitab suci Yahudi menyatakan Daud lahir di Bethlehem dan kemudian menjadi raja yang diurapi di sana, ya. Tapi setelah itu Daud menaklukkan Yerusalem, lalu menamakannya, membangunnya, dan menjadikannya ibu kota Israel. Kota, bahkan ini digambarkan Daud sebagai, dalam 2 Samuel misalnya, dia membawa tabut perjanjian Tuhan ke sana, ke Yerusalem. Kota Daud itu bukan di Bethlehem. Salah lagi Matius menyebutnya seperti itu. Hanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Markus dan Lukas, bahwa menyebut di Galilea dan pada waktu itu diadakan sensus. Nah, Galilea tidak masuk ke dalam sensus, melainkan Yudea masuk ke dalam sensus, kayak gitu ya. Kita akan melihat perkembangan karakter ini. Memang ada yang berargumen misalnya bahwa Alkitab bukan memuat tentang sejarah, tapi memuat tentang catatan tentang iman seseorang, pertemuan manusia dengan Sang Ilahi. Ide Bethlehem itu adalah kota Daud itu adalah penemuan Kristen. Tahu sepertinya keyakinan bahwa Mesias akan lahir di sana. Tapi tentunya bukan menurut Wigoder, tentunya itu bukan keyakinan Yahudi. Mari kita lihat kelahiran Yesus, ya, di Lukas. Lukas cukup bermasalah tentang kelahiran Yesus. Nah, pada tahun kelima menurut Lukas, pada tahun ke-15 dari Tiberius atau 28 sampai 29. Jadi Yesus itu berumur kira-kira 30 tahun. Dalam Lukas 3 pasal yang dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-1 dan 23.
Kalau dihitung mundur, ya, berdasarkan pelayanan Yesus, maka kita sampai kepada tahun 2 sebelum Masehi, kelahiran Yesus. Dan pada waktu itu Raja Herodes sudah meninggal. Kalau dihitung menurut pelayanan Yesus, oke lah. Lukas salah dalam hal ini dalam memasukkan tahun pelayanan Yesus. Ya. Kalau dia memasukkan tahun pelayanan Yesus, maka Herodes sudah meninggal. Jadi Herodes ketika Yesus meninggal, jadi itu bukan pada saat Herodes menjabat lagi, ya, melainkan yang lain. Nah, masalahnya Lukas juga memasukkan dan Matius juga memasukkan menceritakan bahwa Yesus lahir sebelum kematian Raja Herodes. Kalau Injil Matius ditulis sekitar tahun 80 Masehi dan Lukas ditulis 85, Matius dan Lukas artinya tergantung pada sumber Markus yang sebelum atau yang dulunya ditulis sekitar tahun 70 Masehi. Jadi Matius kita dapat pahami dan Lukas memberikan banyak bobot di mana mereka tidak setuju dan setuju tentang tulisan Markus. Nah, di sisi lain kita para teolog jarang mengacu kepada Injil Yohanes yang tertulis sekitar 100 Masehi karena sebagian besar penulisan ini gugur secara historis sebenarnya. Ada pendapat bahwa penulisan Injil juga bukan hidup di zaman Yesus atau penulis-penulis Injil ini adalah anonim. Artinya bukan murid Yesus dan bukan saksi mata yang melihat Yesus kayak gitu dalam pelayanan. Mari kita masuk ke Markus. Yang pertama, Markus pasal 1 ayat yang ke-1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi kalimat ini tidak lengkap, tidak khas tulisan Markus, dan beberapa penting dari naskah atau teks ini awalnya hilang sebagai Injil atau kabar baik atau evangelion dalam bahasa Yunani. Jadi kata ini ditemukan dan bertahan di dalam prasasti pagan. Sebab orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Injil, kabar baik, atau nantinya yang disebut dengan penginjilan. Jadi bukan khas bahasa Yahudi yang disebut dengan Injil, ya. Melainkan dapat kita pahami bahwa teks atau tema awal ini dimasukkan gereja. Nah, kalau kita melihat pada kepercayaan Roma, ada yang mengatakan kepada kami Kaisar Agustus, yang tadi kita sebut dengan Octavius, yang dipenuhi dengan kebajikan arete bagi kesejahteraan umat manusia, yang dikirim kepada kami dan kepada keturunan kita sebagai penyelamat atau soter, telah menjadi terlihat penes melalui semua kaum kelahiran tahun Tuhan, yaitu Kaisar Agustus atau yang disebut dengan Octavius, bagi seluruh dunia sebagai kabar keselamatan. Orang-orang Roma paham tentang evangelion atau kabar baik atau tentang Injil. Karena itu biarkanlah semua memperhitungkan disebut dengan era baru mulai dari tanggal lahirnya. Hampir sama dengan Yesus, ya, sebelum Masehi dan Masehi. Entahkah siapa yang mengadopsi siapa, Kaisar Agustus yang mengadopsi punya orang Yahudi atau orang Yahudi, atau Markus yang mengadopsi kepercayaan orang Romawi mengenai evangelion. Nah, menurut kitab suci Kristen, kabar baik atau Injil evangelion diberikan oleh Yesus. Hampir sama. Keilahiannya menjadi terlihat, yaitu ketika menjadi daging atau manusia atau firman. Dia telah datang menyelamatkan dunia. Dia melampaui semua penguasa yang lain dan meresmikan zaman baru. Sama dengan Octavius, Kaisar Agustus, juga memperhitungkan era baru. Atau kita temukan dalam tulisan yang sekitar 55 sebelum Masehi. Ya, evangelion itu sudah akrab di telinga penganut-penganut pagan, tapi bukan di Yahudi. Baik, kita akan berbicara tentang Yohanes Pembaptis, tentang pembaptisan Yesus. Jadi Markus mengira kitab suci orang Yahudi itu meramalkan bahwa Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Yesus atau bagi Tuhan. Dalam Markus 1 ayat yang ketiga. Jadi Markus menghubungkan kutipannya dengan Nabi Yesaya dengan memadukan antara Maleakhi. Nah, tulisan selanjutnya Matius dan Lukas mengoreksi daripada Markus dengan menghilangkan kutipan daripada
Maleakhi. Pasti Matius dan Lukas memberi bobot kepada Markus. Di mana mereka tidak setuju, ada yang tidak setuju, pasti dihilangkan atau ditambahkan. Jelasnya seperti itu. Jadi Matius menghapus pengampunan dosa. Nah, ini perkara yang pelik di abad pertama, bahwa status Yesus itu telah status Yesus telah bangkit dan dia tidak memiliki dosa yang perlu diampuni sebenarnya. Selain itu, Yesus dapat mengampuni dosa, tetapi Nabi Yahudi tidak bisa kayak gitu ya. Di gereja awal atau gereja pertama itu, gereja mula-mula menjadi malu dengan baptisan Yohanes. Kenapa? Karena Yesus lebih rendah daripada Yahudi. Nabi Yahudi lebih rendah secara rohani daripada Nabi Yahudi, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang kedua, permasalahannya adalah tentang pengampunan dosa. Nah, sepertinya gereja menambahkan dalam Markus 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kenapa? Mereka memaksa konteks Yohanes untuk mengakui keunggulan Yesus. Jadi ini bukan ciri khas penulisan daripada Markus. Jadi Yohanes Pembaptis berkata bahwa sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Aku membaptis dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptis dengan Roh. Meskipun di dalam Injil Yesus tidak pernah membaptis siapapun, baik dengan air atau dengan Roh. Injil Yohanes sama sekali menghilangkan baptisan Yesus ini karena memalukan bagi gereja pada saat itu. Karena Yesus terlalu ilahi dan karenanya tidak memiliki dosa yang perlu dimaafkan menurut Yohanes. Ya. Tapi dalam Markus secara terang-terangan bahwa Yesus juga adalah manusia yang berdosa dan perlu ada pengampunan dosa daripada Nabi Yahudi. Yohanes membaptis Yesus dapat diartikan sebagai simbol, ya. Yesus adalah sebenarnya non-Yahudi. Ini lagi kesalahannya. Jadi pembaptisan Yesus dapat diartikan sebagai simbol Yesus adalah orang non-Yahudi saat mereka menunjukkan bahwa baptisan dapat menghapus yang artinya dosa. Dalam pandangan Yudaisme, siapa yang berdosa, ia harus bertobat. Harus membuat ganti rugi yang sesuai, yang setimpal. Dan harus berdoa. Dan juga bisa dengan berkorban atau korban persembahan diserahkan di bait suci. Sepertinya seperti itu. Tidak ada konsep baptisan untuk penghapusan dosa menurut tradisi Yudaisme. Saudara dapat menelusuri atau bertanya langsung kepada orang-orang Yahudi. Ada nggak baptisan Yahudi? Ya. Atau mereka mengenal baptisan saja? Jelas bahwa baptisan itu bukan dari tradisi Yahudi. Nah, untuk membenarkan bahwa tradisi Yahudi juga mengenal baptisan, ya, Markus dan Matius menghubungkan bahwa pada waktu itu semua orang dari Yerusalem dan Yudea datang ke Sungai Yordan untuk mengakui dosa mereka dan memohon untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sebagai orang-orang yang anti Yahudi kayak gitu. Memuat kebencian tentang Yahudi, sangat membenci Yahudi, padahal Yahudi itu tidak ketat, ya, tidak sama seperti apa yang dibicarakan oleh Markus, Matius, dan Lukas atau Yohanes. Yahudi juga penuh dengan kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah semanya Yahudi. Jadi kita akan melihat bahwa Injil begitu membenci orang Yahudi atau anti terhadap orang Yahudi. Misalnya, Matius meningkatkan kebencian terhadap orang Yahudi, menambahkan bahwa Yohanes Pembaptis menolak para pemimpin agama, baik Farisi dan Saduki, yang datang untuk dibaptis. Anehnya, dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7, hai kamu keturunan ular beludak. Mungkin maksud Matius ini menggambarkan keturunan ular yang waktu itu menggoda Adam dan Hawa. Tapi Yahudi kan adalah keturunan atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya bangsa yang diberkati oleh Allah. Ini metamorfosis yang cukup aneh, mengatakan bahwa Farisi dan Saduki itu keturunan ular beludak. Nah, jadi di ayat-ayat sesudahnya, jadi Matius,
Lukas ya membuatnya lebih ramah terhadap Yahudi. Jadi mereka katakan ketika Yohanes berkhotbah bahwa orang-orang Yahudilah yang tidak mau menerima Yesus. Jadi untuk menghilangkan kebencian terhadap Yahudi atau anti-Yahudi tadi, ya apa boleh buat terlanjur kata-katanya sudah ditulis kayak gitu. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya, jadi untuk melemahkan agar tidak anti-Yahudi kayak gitu ya. Jadi dibuatlah ya Yahudi yang menolak kayak gitu. Dibaptis atau menerima Yesus. Dalam Markus pasal yang 9 ayat yang ke-11 sampai 13, Yohanes Pembaptis seharusnya membangkitkan Elia dulu sebelum Mesias datang. Sebelum Mesias itu benar-benar yang diramalkan. Begitulah seharusnya Mesias Yahudi datang. Baik dalam kitab suci Yahudi dalam perjanjian lama maupun abad pertama dalam tulisan-tulisan sejarawan abad pertama. Mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya dengan Mesias Yesus? Karena pada abad pertama mungkin tidak ada tentang berita tentang Mesias yang datang. Yang ada hanya ada di Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, baptisan bukanlah ritual daripada inisiasi orang Yahudi. Artinya sampai abad kelima Masehi, ritual itu bukanlah milik orang Yahudi. Hal yang sama kita dapat temukan di naskah Laut Mati. Yahudi hanya mengenal yang disebut dengan air wudhu gitu ya. Tetapi bukan upacara inisiasi satu kali saja, melainkan ritual pemurnian yang berulang-ulang dilakukan. Selain itu dalam Yudaisme, baptisan tidak pernah dikaitkan dengan pengampunan dosa. Jelas ini adalah versinya punya Markus atau versi punya orang Kristen. Mitos tentang baptisan Yesus. Jadi kalau kita melihat Markus pasal yang pertama ayat yang ke-10 bahwa secara fisik surga menjadi terkoyak. Didramatisir oleh Matius 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-16, burung merpati tampak hinggap. Ini menjadi hanya tampak begitu, tampak hinggap pada Yesus. Lukas lebih keren lagi. Pasal yang ketiga ayat yang ke-22, merpati itu muncul dalam bentuk jasmani. Tapi sayangnya kemunculan merpati sebagai Roh Kudus dalam penampakan burung merpati ini tidak membuat orang-orang pada saat itu terpana, terkagum, atau terheran-heran. Artinya apa? Tulisan-tulisan tentang Roh Kudus yang menyertai Yesus, yang turun ke atas Yesus merupakan tambahan daripada gereja yang mungkin terlambat. Kenapa? Karena orang, kalau Anda misalnya melihat, kalau kita saja melihat Roh Kudus tiba-tiba turun ke atas Yesus, ya kita mungkin terpana atau kagum, terheran. Ini pun orang-orang yang dibaptis tidak menunjukkan reaksi apapun. Nah, sebenarnya dalam Hezkiel, ya, langit itu terbuka dan Nabi melihat penglihatan tertentu tentang Tuhan. Misalnya Yesaya menulis bahwa roh Tuhan ada di atas dia karena Tuhan telah mengurapi dia. Atau Tuhan mengambil beberapa roh dari Musa dan menempatkan pada 70 tua-tua. 70 tua-tua atau 70 bangsa-bangsa kayak gitu ya. Nah, juga ketika Elia membelah sungai Yordan. Dalam sumber-sumber Yahudi ya, burung merpati adalah simbol Roh Kudus atau digunakan secara metamorfosis atau metaforis sebagai Roh Kudus. Namun untuk tanda Roh Kudus yang mengambil baik bentuk fisik atau jasmani itu tidak ada. Jadi itu bukan tradisi Yahudi. Jadi Smith membuat kesimpulan antara ritus dan pembaptisan Yesus. Jadi seekor burung turun ke saat inisiasi atau merpati. Dalam pengetahuan pagan pada umumnya, seekor burung sering dilihat sebagai utusan daripada Tuhan. Manifestasi roh sebagai burung muncul sebagai dalam tulisannya Magical Papyrus dituliskan bahwa manusia mulai mencapai sifat yang setara dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus memungkinkan para inisiasi untuk melakukan berbagai keajaiban. Nanti kita lihat di Markus, Matius, dan Lukas, Yesus menampilkan kuasa dan mujizat
hanya setelah Roh Kudus turun. Para inisiasi akan disembah sebagai dewa atau Tuhan. Kita lihat Yesus ada disembah oleh orang bijak dalam kelahirannya, ya, dalam Matius, dalam Lukas, oleh para gembala, oleh para wanita yang datang ke kuburnya, dan oleh orang percaya setelah kebangkitannya. Dalam Markus, Yesus digambarkan sebagai orang yang berdosa atau manusia biasa yang memiliki dosa diampuni melalui Yohanes Pembaptis Nabi Yahudi. Juga secara rohani menunjukkan bahwa Nabi Yahudi lebih rendah. Nabi Yahudi lebih tinggi daripada Yesus. Jadi untuk mengurangi rasa malu yang ada pada Markus, apa boleh buat Markus sudah tertulis kayak gitu. Matius mengatakan bahwa Yesuslah yang membaptis Yohanes. Ya. Untuk menghilangkan rasa ini, bahwa Yesus tidak berdosa, bahwa ia lebih tinggi daripada Yohanes. Di Markus, Yohanes membaptis Yesus, yaitu Markus dalam pasal yang pertama ayat yang kelima. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-14, Yesuslah yang membaptis Yohanes. Di Lukas beda lagi, Yesus tidak dikatakan dibaptis oleh Yohanes. Entah siapa yang membaptis Yesus, kita tidak tahu. Lukas tidak memberitahukan kita. Di Yohanes sama sekali menghilangkan setiap penyebutan baptisan Yesus. Yohanes Pembaptis, begitupun di Lukas, ya. Begitupun di Yohanes. Menanggung malu akibat pembaptisan Markus lebih jelas di kemudian hari dalam Injil non-kanonik dari Nazroen. Bahkan dicatat di situ Yesus menolak baptisan Yohanes dan berkata, "Di mana letak saya sebagai orang yang berdosa sehingga saya layak dibaptis atau dibaptis oleh Yohanes?" Itu non-kanonik yang tidak dimasukkan ke dalam kanon. Baik, kita masuk ke dalam pencobaan daripada Yesus. Dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai 13, roh yang mendorong Yesus ke padang gurun. Kita akan melihat Matius dan Lukas mencatat, ya, Yesus dipimpin oleh roh, bukan didorong oleh roh. Jadi Matius dan Lukas menambahkan bahwa Yesus lagi berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Hal ini tentunya mengacu kepada kitab suci Yahudi, ya, di mana Musa, di mana Nuh, ya, di mana Daud memimpin selama 40 tahun. Musa memimpin pengembaraan umat Israel, Nuh juga, ya, air bah selama 40 hari. Jadi menghubungkan itu supaya lebih sesuai nabuat. Jadi Matius dan Lukas berkata kepada iblis yang menggodanya, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Ini sesuai dengan atau dikutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jadi makhluk penggoda iblis di dunia tidak dikenal dalam kitab suci Yahudi. Setan dalam kitab Ayub, sepenuhnya iblis itu berada di bawah kuasa Tuhan. Lihatlah ketika Adam dan Hawa, bagaimana iblis dikutuk. Ia lebih rendah daripada Tuhan atau di bawah pengaturan Tuhan. Atau di dalam tradisi Yahudi, iblis ini memainkan peran kecil dalam Yudaisme dibandingkan dengan perannya setelah kemudian hari pada kekristenan. Bahkan surat Paulus ditulis hanya 10-20 tahun sebelum Markus. Tidak mengetahui apa-apa tentang godaan Yesus oleh setan. Markus mungkin salah mengasumsikan di seluruh Injil bahwa orang Yahudi itu tinggal di kota dan daerah tertentu yang dipisahkan dari penyembah berhala. Bahwa bagi Markus, Galilea itu di bagian Palestina Utara dan Yudea di Palestina Selatan digambarkan sebagai orang Yahudi. Jadi wilayah Palestina Utara itu adalah wilayah pagan atau di sebelah timur Sungai Yordan atau yang disebut dengan Dekapolis atau 10 kota termasuk Tirus dan Sidon digambarkan sebagai kota atau wilayah kafir. Ya. Jadi skema ini sebenarnya demografis buatan daripada Injil
Markus, Misnah misalnya, dia mencatat sekitar 200 Masehi atau 200 setelah Yesus meninggal, bahwa kota-kota besar atau kota-kota kecil di Palestina itu meliputi baik orang Yahudi maupun orang kafir. Tapi mereka berbaur. Mungkin Markus salah mengasumsikan bahwa orang Yahudi membenci non-Yahudi. Akhirnya mereka hidup terpisah kayak gitu. Padahal menurut sejarah mencatat bahwa orang-orang berbaur pada saat itu, tidak ada pemisahan. Markus tidak memberitahukan berapa lama pelayanan Yesus di Galilea bertahan. Bisa saja beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi tepatnya tidak lebih daripada 1 tahun. Ya. Baik Injil Markus, Matius, Lukas menyebutnya hanya 1 kali Paskah, perayaan tahunan. Ide tentang pelayanan 3 tahun berasal dari Injil Yohanes yang ditulis sekitar 100 tahun sesudah Yesus meninggal, ya, yang akan digunakan para pembelanya untuk menafsirkan Injil sebelumnya. Jadi setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dalam bahasa Yunani-nya diserahkan kayak gitu, Yesus mulai berkhotbah di Galilea dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-14, orang Yahudi arus utama pada abad pertama jarang berbicara tentang kerajaan Allah. Bahkan tulisan sejarawan Philo saja 50 hampir sama sebelum Markus menulis Injilnya, ya, atau Josephus hampir setara dengan Yohanes, berpendapat bahwa kerajaan Allah itu menurut mereka hadir di bumi, bukan peristiwa kosmik di mana atau peristiwa kosmik masa depan yang diantar oleh Mesias. Jadi ada konsep berbeda kerajaan Allah. Selain itu, kata Injil atau kabar baik, berkhotbah, pertobatan adalah bahasa gereja, bukan bahasa orang-orang Yahudi. Kita akan melihat Yesus memanggil muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Lalu mereka ikut tanpa ada mujizat-mujizat tambahan. Nah, panggilan magis atau jarang muncul dalam Alkitab Yahudi. Tapi ada memang kemunculan ada di raja-raja. Cuma 1 Raja-Raja ayat yang pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 sampai 21. Atau Markus dan Matius tidak menyebutkan bahwa itu dilakukan oleh mujizat, ya, bahwa mereka ya sudah kayak gitu mau ikut atau tidak. Memang kalau kita melihat ikutlah aku kayak gitu, itu atau menjadi penjala manusia, itu lazim digunakan oleh Plato, Socrates, ya, orang-orang filsuf pada zaman itu. Kalau mau mengikut sudah, cuma aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi orang langsung ikut. Berarti artinya kita akan melakukan pengajaran. Di Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ke-11, di mana Lukas memasukkan mujizat, ya, yang sebelumnya tidak ada mujizat sama sekali, ya mereka ikut-ikut saja, ya, diajak langsung ikut. Tapi mujizat di kitab suci Yahudi tidak pernah yang namanya menyebabkan pertobatan. Kalau Markus, Matius orang Yahudi, pastinya mujizat itu tidak menyebabkan pertobatan. Baik penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, ya, misalnya Diogenes menceritakan kisah seorang warga Athena yang mencari kebajikan. Ia menjadi murid Socrates. Segera setelah filsuf itu berkata, "Ikutlah saya dan belajar." Misalnya Socrates juga berkata, "Ikutlah saya dan bertobat." Aristoteles juga menulis bahwa petani Korintus setelah masuk atau berkontak berdialog dengan Plato, lalu menyerahkan pertaniannya dan tanamannya, lalu mengikuti atau menyerahkan jiwanya kepada Plato untuk membimbingnya. Ya, sama-sama dengan cerita-cerita yang ada di Alkitab. Fitzmyer mengaku bahwa panggilan ajaib itu cocok di dunia pagan, tapi mungkin bukan di tempat atau orang-orang Yahudi. Ini salah tulis ini. Eksorsisme dan penyembuhan, ya, pengusiran setan dan penyembuhan. Yesus pergi ke Kapernaum di Galilea dan mengajar di sana di sinagog pada hari Sabat. Markus mengatakan para pendengar Yahudi takjub karena dia berkhotbah dengan otoritas dan bukan sebagai ahli Taurat.
Jadi untuk menggambarkan bahwa Yesus lebih tinggi daripada pimpinan agama Yahudi sebenarnya keinginan Markus. Ahli Taurat Yahudi dan Farisi pada umumnya mengajarkan dalam tradisi Yahudi, ya, ahli Taurat atau orang Farisi dan Saduki ini pada umumnya mengajarkan hukum lisan dengan mengutip otoritas dari tradisi yang sedang diturunkan, bukan dengan otoritasnya sendiri. Jadi menurut Switzer, bahwa panggilan Yesus itu begitu radikal. Yesus lebih penting dari semua perintah Allah ketika dia mengungkapkan berkhotbah dengan menggunakan otoritasnya sendiri. Nah, di sinagog ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria, sebenarnya Yesus melakukan pelanggaran pada hari Sabat dalam Markus 1 ayat yang ke-23. Jadi kalau kita lihat nanti akan banyak Yesus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pada hari Sabat. Seolah-olah dia anti terhadap tradisi-tradisi Yahudi. Jadi sekali lagi Markus menggambarkan para pemimpin agama Yahudi sebagai orang yang impoten. Tidak mampu menyembuhkan orang sakit, tidak mampu mengusir roh jahat, kayak gitu. Hanya Yesus dan murid-muridnya yang mampu, kayak gitu. Markus menutup dengan mengatakan bahwa ketenaran atau popularitas Yesus itu menyebar ke seluruh penjuru wilayah Galilea. Jadi Markus pasal yang pertama ayat yang ke-28. Awalnya Yesus adalah seorang yang sosok yang tidak jelas, kayak gitu ya. Lalu Markus telah membuat pernyataan ringkas yang dia gunakan untuk menekan popularitas Yesus. Nah, eksorsisme jarang terjadi dalam tradisi Yahudi. Jadi kitab suci orang Yahudi atau karya penulisan abad pertama, misalnya Josephus atau Polio atau Philo, tidak berisi atau tidak mencatat tentang eksorsisme, ya, pengusiran setan. Nah, setelah itu Yesus meninggalkan sinagog dan pergi ke rumah Simon Petrus dan Andreas dalam Markus 1 pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 sampai ke-31. Jadi ibu mertua Petrus demam. Jadi Yesus sambil memegang tangan ibu mertua Yesus dan mengangkat ibu mertua Petrus dan mengangkat dia dan menyembuhkannya. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus melanggar Sabat dengan bekerja dengan mengangkatnya? Seorang Yahudi sejati seperti Yesus pasti tahu itu demam yang mana dulu. Artinya demam yang mengancam kehidupan. Jika demam itu yang mengancam kehidupan dalam tradisi Yahudi, itu harus segera disembuhkan. Atau hanya sekedar kelilipan saja. Atau hanya tersandung jika itu mengancam kehidupan, harus segera diobati. Itu dalam tradisi Yahudi atau dalam hukum Yahudi. Jadi hukum Yahudi itu bukan hukum yang sangat ketat seperti yang digambarkan dalam Injil. Yang di dalam Injil tidak ada segi kemanusiaannya, kayak gitu ya. Masalahnya yang lain, Markus tidak mengatakan bahwa demam itu mengancam nyawa atau tidak. Jadi tampaknya Yesus melanggar hukum hari Sabat, atau Markus sendiri yang tidak memahami tentang konsep hari Sabat. Setelah itu ibu mertua Petrus sedang memasak atau menyajikan makanan pada hari Sabat. Dia akan melanggar hukum hari Sabat sebenarnya, ibu mertua Petrus ini. Jadi orang bukan Yahudi. Jadi seperti yang akan dilakukan Yesus dan murid-muridnya dengan menerima layanan juga. Jadi kalau orang Yahudi sejati, kalau Yesus Yahudi sejati, pasti tidak mau menyajikan makanan. Karena biasanya orang Yahudi mempersiapkan 1 hari sebelum hari Sabat itu makanan. Jadi mereka tidak bekerja, sudah dipersiapkan sebelumnya. Tapi anehnya ini, mertua Petrus memasak, berarti makanan itu belum disiapkan. Mungkin karena dia sakit kali ya, sehingga tidak disiapkan. Tidak tahulah. Tapi yang pasti, entahkah Petrus, entahkah muridnya, entahkah ibu mertua Petrus, bahwa mereka sepertinya melanggar semua hari Sabat. Penggambaran Markus tentang popularitas Yesus dengan orang Yahudi sangat aneh. Karena Yesus melanggar hukum Yahudi, jadi bertolak belakang. Markus berkata bahwa Yesus mengajar di sinagog. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-39. Kata mereka, kenapa bukan sinagog kita? Markus berkata bahwa Yesus mengajar di sinagog mereka. Kan ada kata-kata yang aneh. Artinya garis merahnya mereka. Kata mereka, kenapa bukan sinagog kita? Apakah Yesus bukan orang Yahudi? Ataukah ada sinagog-sinagog lain? Ada sinagog mereka dan ada sinagog kita. Untuk membuktikan bahwa Yesus menghormati terhadap hukum Taurat, Markus mengutip imamat.
14 ayat yang kedua sampai ke-19 misalnya. Di dalam Markus pasal yang ke-1 sampai ayat 40 sampai 45, Yesus mentahirkan seorang penyakit kusta. Lalu Yesus mengutus dia pergi, menyuruhnya untuk menampilkan diri kepada imam di bait suci di Yerusalem, yang jaraknya cukup jauh, 80 mil jauhnya, hanya untuk melakukan apa yang pernah Musa lakukan. Tapi itu juga 80 mil itu adalah pelanggaran sudah. Pelanggaran hukum Sabat. Cukup banyak keanehan hanya untuk demi mengutip atau bahwa Yesus taat kepada hukum Taurat. Tapi alih-alih taat kepada hukum Taurat, alih-alih juga melanggar hukum Taurat karena berjalan sudah 8 mil jauhnya. Jika seseorang memiliki penyakit yang mematikan atau menular, misalnya seperti kusta, dia tidak akan diizinkan untuk tinggal di tempat umum atau tinggal di kota atau sinagog. Ini kan sesuatu yang aneh. Atau mungkin ada pembela yang mengatakan bahwa itu penyakit kulit biasa. Tapi apakah perlu dengan mujizat? Atau perlu dengan Yesus yang menyembuhkan kalau itu hanya penyakit yang ringan? Seharusnya orang yang penyakit kusta pasti diasingkan, tidak mungkin bertemu di tempat umum atau di gereja. Praktik menjauhkan penderita kusta dari masyarakat Yahudi digunakan atau untuk meminimalisir penularan, sama seperti kita menggunakan yang namanya masker untuk meminimalisir penularan. Jadi misalnya Herodotus menulis sekitar 484 sebelum Masehi. Ia menulis bahwa penderita kusta tidak boleh masuk ke kota. Tapi anehnya, Yesus menganggap bahwa penyakit kusta itu disebabkan oleh dosa. Dulu orang mengatakan bahwa penyakit kusta itu ya alami, itu penyakit, bukan disebabkan oleh dosa. Nah, kisah penderita kusta ini tidak historis tentunya. Tidak ada lokasi yang diberikan oleh Markus, tidak ada murid atau saksi yang hadir menyaksikan pada saat itu. Tapi tiba-tiba di Matius memberikan penjelasan atau keterangan. Padahal tidak ada murid pada waktu itu. Nah, mungkinlah ya orang-orang di sinagog yang menceritakan kepada Matius misalnya. Matius memberikan penjelasan dengan menyebut lokasi itu di kaki gunung setelah Yesus berkhotbah di bukit. Itu dapat ditemukan dalam Matius 8 ayat yang ke-1. Baik. Sekira itu dulu kita akan menyaksikan tentang kontroversi tentang kitab Markus yang cukup ganjil. Bahwa mungkin saya menyebutnya sebagai Yesus adalah ciptaannya Markus. Atau hanya tokoh yang Markus buat sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.